Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita lanjut pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu KD 3.2 materi elektrostatis kelas 12 pertemuan kedua. Baik, yang akan kita bahas di sini adalah resultan gaya listrik atau gaya kolom. Ada statement yang akan kita pelajari di sini, yaitu jika terdapat beberapa muatan listrik statis, gaya yang dialami oleh sebuah muatan merupakan resultan dari gaya-gaya yang disebabkan oleh tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan tersebut dengan muatan lainnya. Jadi, pembahasan pada pertemuan 2 ini adalah untuk resultan. Berarti dia terdiri dari 3 muatan. Jadi beberapa di sini. Beberapa gaya. Sedangkan yang kita pada pertemuan pertama adalah hanya 2 muatan sehingga hanya 1 gaya. Jadi di sini adalah ada 3 gaya. Statement di sini sesuai dengan buku diktat Anda pada halaman 25. Jadi ini statement ini ada pada halaman 25. Buku diktat. Saya lanjut. Karena di sini resultan ya. Oleh karena gaya memiliki besar dan arah, berarti dia punya besar dan arah, berarti termasuk besaran vektor. Menjumlahkan gaya-gaya tersebut harus sesuai dengan aturan vektor, seperti yang telah dipelajari kelas 10. Tidak bisa langsung menjumlah, misalkan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Tidak boleh seperti ini mempunyai nilai saja. Tapi kalau arah, kita lihat misalkan 2 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke kiri. Nah, seperti ini, maka penjumlahannya harus secara vektor. Berarti misalkan ke kanan positif, ke kiri negatif. Seperti ini, maka sama dengan min 2. Min menunjukkan arah. Seperti yang dijelaskan di sini. Termasuk besaran vektor, dia mempunyai arah. Seperti apa contoh besaran vektor yang mempunyai arah atau bagaimana resultan gaya listriknya? Di sini ada contoh 3.3 sesuai buku diktat Anda halaman masih 25. Jadi ini ada pada halaman 25 buku diktat. Ini. Di sini disampaikan bahwa 3 buah partikel. Nah, di sini ada 3 partikel. Berarti di sini sudah jelas dia adalah sebuah resultan. Berarti dia adalah resultan karena ada 3 buah partikel. Jadi pengerjaannya tidak boleh seperti pada pertemuan 1. Jadi pada pertemuan 1 ini kita mempelajari hanya F saja, yang mana butuh ada 2 muatan. Sedangkan pada pertemuan 2 ini F-nya adalah resultan sigma F. Terdiri dari 3 buah muatan. 3 phi. Begitu. Maksudnya bukan 3 kali phi. Jumlahnya ada 2 phi. Di sini jumlahnya ada 3 phi. Seperti itu. Jelas? Jadi ini cirinya kalau kita menggunakan resultan. 3 buah partikel bermuatan listrik terdapat pada 1 garis lurus. Namanya 1 garis lurus. Min 8 mikrokolom plus 3 mikrokolom min 4 mikrokolom. Masing-masing adalah Q1, Q2 dan Q3. Hitunglah gaya kolom pada muatan Q3. Yang ditanya adalah Q yang ada di sini. Q yang ada di sini dipengaruhi oleh yang lain. Jadi tadi sudah dijelaskan di sini bahwa
bahwa gaya yang dialami oleh sebuah muatan merupakan resultan dari gaya-gaya yang disebabkan oleh tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan tersebut dengan muatan lainnya. Jadi jelas di sini muatan tersebut terhadap muatan lainnya. Nah ini, jika yang ditanya di situ adalah Q3, maka Q3 oleh yang lainnya. Yang lainnya berapa? Q1 dan Q2. Nah ini jelaskan di sini. Resultan pada Q. Nah ini. Hitunglah gaya pada muatan Q3. Berarti yang ditanya adalah sigma F resultan 3. Jadi oleh yang lain. FR3 oleh yang lainnya, yaitu oleh muatan 1 dan oleh muatan 2. Kita lihat, oleh muatan 1 dia tarik menarik atau tolak menolak. Kita lihat, oleh muatan 1 dia main di sini Q3, kemudian Q1 main, berarti menolak karena jenis. Karena menolak menjauh itu berarti ke kanan seperti ini. Jadi ini harus digambar, ini ditulis F3 oleh 1. Jadi ini adalah menolak ya, menolak itu menjauh ya. Menolak adalah menjauh. Kemudian kita lanjut. F muatan 3 oleh muatan 2. Muatan 2 positif, berarti mendekat karena berlainan jenis. Mendekat itu menuju. Jadi ini mendekat. Menarik. Menolak itu menjauh. Ya, menjauh. Kemudian menarik itu adalah mendekat. Jelas sampai di sini? Karena nanti harus digambar, maka harus jelas di sini. Ini harus dikasih keterangan F-nya siapa ini? F3 oleh 2. Jadi oleh muatan 1 namanya F31, oleh muatan 2 namanya F32 gitu. Jadi ada F31 dan F32. Ini diperjelas di sini, di gambar terpisah. F31 ini dan ini adalah F32. Jadi harus bisa menggambar ini. Harus digambar ya. Harus digambar. Setelah digambar, ini langkah pertama ya. Setelah digambar, jadi ada langkah. Langkahnya untuk mengerjakan seperti ini adalah yang pertama harus digambar. Langkah yang kedua bagaimana? Setelah mengikuti langkah yang pertama, kita lanjut langkah kedua. Kita buat formulasi rumusnya, kita rumuskan sesuai kesepakatan tadi bahwa di awal pembelajaran kita, bahwa oleh karena dia gaya memiliki besar dan arah, maka besaran vektor, maka menjumlahkannya tersebut harus sesuai dengan aturan vektor. Jadi harus ada arahnya sesuai vektornya. Berarti bagaimana? Nah, kita rumuskan. Jadi kita buat di sini rumuskannya harus sesuai arah. Bagaimana? Harus sesuai arah. Sesuai arah. Bagaimana arahnya? Nah, kita buat di sini. Jika dia muatan gayanya, jika F-nya adalah ke kanan, maka tandanya adalah positif. Gini. Berikutnya yang kedua, jika F-nya ke kiri, maka tandanya adalah negatif. Demikian. Jelas sampai di sini? Lanjut berikutnya. Sebelum saya bahas lebih detail tentang ini, ada beberapa yang harus saya sampaikan, yaitu anak-anakku,
Resultan gaya gravitasi itu ada 2. Yang tadi kita bahas itu yang nomor 1, yaitu resultan gaya listrik atau gaya Coulomb. Maaf, saya sebut salah ya. Resultan gaya listrik itu ada 2, bukan gaya gravitasi. Yang pertama, resultan gaya listrik atau gaya Coulomb untuk yang segaris. Tadi ini namanya segaris. Ini contoh, maaf. Ini adalah contoh yang segaris. Kemudian yang kedua, resultan gaya listrik atau gaya Coulomb yang membentuk sudut theta sembarang seperti ini. Ini ada di sini. Nah, ini. Ini resultan gaya listrik untuk yang membentuk sudut sembarang. Oke, kita kupas masing-masing. Yang pertama, resultan gaya listrik atau gaya Coulomb untuk yang segaris kerja membentuk sudut theta. Sudah dibahas tadi ya. Kita lanjut berikutnya. Bagaimana berikutnya penyelesaiannya? Nah, kita selesaikan sekarang. Tadi di sini diketahuinya ditulis dulu Q1 8 mikrokolom. Karena mikro berarti pangkat min 6 kolom. Q2 3 mikrokolom. Karena mikro maka min 6 kolom. Q3 4 mikrokolom. Karena mikro maka dipakai min 6 kolom. Kemudian di sini pada diketahui ini sekali lagi sesuai kesepakatan awal, di sini kan ada negatif ya di Q3, tetapi tidak ditulis. Masih ingat kesepakatan awal dulu? Kenapa tidak ditulis? Yang Q3 negatif. Ini kan Q3 tetap positif. Masih ingat bahwa sesuai statement awal, kesepakatan awal di pertemuan 1 pada pertemuan 1 bahwa jenis muatan baik itu positif atau negatif tidak usah ditulis tandanya. Tulis tandanya saat menghitung. Kemudian yang ditulis apa? Tandanya apa? Tanda positif atau negatif tadi pada pertemuan 2 ini yaitu digunakan, yaitu harus dimasukkan untuk arah. Untuk arah. Tadi sudah, jika dia arahnya nih tadi, jika arahnya positif ke kanan maka tandanya positif. Jika arah F-nya ke kiri maka tandanya negatif. Jelas? Kita lanjut. Berarti di sini ya seperti ini. Kemudian R-nya jaraknya R1 3 0,3 dan R2 3 0,1. Dari mana itu? Kita lihat di sini gambarnya. Karena yang ditanya adalah F3 ini, maka di sini F3 mengerjakannya begini. Saya tulis lagi ya. Ini untuk Q1, kemudian ini negatif, maaf. Kemudian ini Q2 ini positif, kemudian Q3 negatif. Nah, kita mau besarnya apa? R berapa? R. Di sini kan ada F31. Berarti ada R31. Di sini ada F32, berarti harus ada R32. Berapa nilai R31? Berapa nilai R32? Yang dimasuk R31 adalah jarak antar muatan Q1 atau Q3
terhadap Q1. Jadi yang R32 berarti apa? Jarak antar Q3 terhadap apa? Iya, Q2. Kita lihat di sini. Jika tadi diketahui gambar di sini 3 buah partikel seperti apa gambar, hitunglah gaya kolom. Nah, berarti di sini disuruh mencari R31, berarti 3 terhadap 1 ini 3. Ini 3. Berarti terhadap 1 ini. Ini namanya R31. Berapa R31-nya? Berapa R31? R31 berarti iya 0,2 ditambah 0,1 berarti 0,3. Kemudian R32 3 terhadap 2 ini di sini. Ini R32. Berapa R32-nya? Iya betul 0,1. Demikian cara menentukan R. Lanjut berikutnya. Muatan Q1 mendapatkan 2 gaya. Muatan Q3 mendapatkan 2 gaya. Gaya tolak oleh Q1 ini sudah tadi ada 2 gaya, berarti di sini gaya ke kanan dan gaya ke kiri. Lanjut. Sebut F31 dan gaya tarik oleh Q2 disebut F32. Sudah saya jelaskan tadi. F32 berarti ya gaya muatan 3 terhadap oleh 2. F31 gaya muatan 3 dipengaruhi oleh muatan 1 seperti pada gambar tadi. Besar setiap gaya tersebut adalah, kita cari masing-masing dulu. Berarti F31 dimasukkan, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q3-nya 4, kemudian Q1-nya 8, kemudian R32-nya 0,3 kuadrat, ketemulah 3,2 Newton. Berikutnya, untuk mencari F32 ya berarti ganti aja kayak gini. Naik 31 ya ini 3, ini 1. Berarti kalau 32 berarti ini 3, ini 2. R-nya ya 32. Ini 31, ini 31 ya. R31 itu kuadrat. Ini R32. Gitu ya, kuadrat ya. Nah, kita masukkan di sini K-nya tadi kayak tadi ini K. Kemudian ini Q1, Q3. Kemudian ini Q2. Masukkan. Kemudian ini R. Masuk sini, ketemulah 10,8. Oleh karena di sini F31 berlawanan arah dengan F32, tadi kan di gambar ini seperti ini kan. Nah, ini katanya statement di awal, penjumlahannya harus secara apa? Secara vektor, harus secara vektor. Harus sesuai arah, ada arah. Maka tidak boleh menjumlahkan langsung di situ. Langsung dijumlahkan berarti 3,2 ditambah 10,8, tidak boleh. Tidak boleh 3,2 ditambah 10,8 tanpa melihat arah. Tidak boleh, bukan ya, bukan. Yang betul adalah harus lihat arah, ke kanan positif, ke kiri negatif. Yang ke kanan apa tadi kita cek lagi. Yang ke kanan adalah 31, F31, yang ke kiri 32. Berarti F31 dikurangi F32. Ya betul. Masukkan di sini 3,2 dari sini, 10,8 dari sini, ketemunya min 7,6. Nah, min inilah yang menandakan arah. Ini menandakan arah. Ini menandakan arah. Kemana arahnya? Arahnya adalah berarti sesuai perumpamaan kita ke kiri. Demikian pembahasan untuk satu garis lurus ya. Terima kasih. Catatan, misal ada 3 buah muatan seperti gambar di bawah. Tentukan resultan beserta gambarnya. Nah, di sini
ada permintaan gambar dan arah. Misalkan yang pertama, gambar gaya jika yang ditanya adalah resultan pada Q1, berarti sigma F resultan 1 yang ditanya. Maka di sini kita gambar di muatan 1, misalkan di sini Q1, kemudian di sini Q2, dan di sini adalah Q3. Maka kita gambarnya ada pada muatan Q1 karena yang ditanya adalah resultan pada Q1. Di sini Q1 berarti dipengaruhi oleh 2 dan 3. Sekarang Q1 oleh 2, maaf ini yang kedua. Dan Q3 di sini. Sekarang Q1 oleh 2 itu menolak. Menolak berarti menjauh. Maka seperti ini. Dan ini ditulis adalah F1 oleh 2 menolak. Kemudian F1 oleh yang lain selain 2 ada 3, berarti 1 oleh 3 menarik, berarti menuju sebelah kanan. F1 3. Dan kita tulis resultannya berarti yang ke kanan positif apa? F1 3 dikurangi yang ke kiri F1 2. Maka kita cari F1 3 adalah ya K, berarti Q1 Q3 per R1 3 kuadrat dikurangi K Q1 Q2 per R ya 1 2 kuadrat. Demikian persamaannya. Lanjut berikutnya, jika yang ditanya adalah pada resultan Q2 berarti di tengah, bagaimana? Kita buat 2 oleh 1 berarti F21. Karena dia sejenis berarti menolak, betul, menjauh. Menjauh itu menolak ke kanan. Kita tulis setelah gaya berarti 2 oleh 1. Sekarang 2 oleh 3. Positif negatif. Iya, menarik, menuju lagi. Berarti F2 3, maaf tadi ke kanan lagi maksudnya. Berarti sigma FR resultan pada 2 sama dengan ya apa yang ke kanan, dua-duanya ke kanan, berarti dua-duanya positif. Berarti positif F2 3. Kita tulis berarti K Q2 Q1 per R21 kuadrat plus K ya Q2 Q3 per ya R23 kuadrat. Berikutnya yang ditanya di sini pada 3. Berarti sigma FR ya 3. Kita gambar baru rumuskan ya, gambar di 3 berarti karena yang ditanya adalah resultan pada muatan 3. Berarti 3 oleh yang lain, 3 oleh 1 menuju. Berarti ke kiri menuju karena menarik. Kemudian 1 oleh 2 juga menuju, berarti menarik lagi. 3 oleh 1 di sini 3 oleh 2. Demikian. Jadi dua-duanya negatif. Negatif F 31 min F 32. Masuk persamaan. Min K Q3 Q1 per R31 kuadrat min K Q3 Q2 per ya R32 kuadrat. Ini per kasus ya, jadi kasus berbeda, gambar berbeda. Muatan berbeda, gambar berbeda, rumus juga menyesuaikan gambar. Jadi begitu. Kita lanjut berikutnya, ada catatan di bawahnya di sini.
catatan berikutnya. Jika ada muatan 3, ini untuk lain ya, misalkan jenisnya lain gitu. Misalkan ini Q1, ini Q2. Tadi kan positif negatif, ini misalkan positif negatif positif. Jadi bebas ya, positif juga boleh, bebas. Jadi gini misalkan. Nah, ditanya pada, berarti sama kayak tadi sigma F R1. Yang di sini berarti sigma F R2. Yang di sini berarti sigma F R3. Kita gambar di satu untuk yang pertama. Q1, ini Q2, dan di sini adalah Q3. Tulis semua ya. Q1, ya ini Q2, dan yang di sini adalah Q3. Sama di sini Q1, kemudian ini Q2, kemudian di sini adalah Q3. Di sini untuk FR1 berarti gambar di 1 oleh 2 kemana? Mendekat ya, tarik menarik. Tulisnya F1 oleh 2. Sekarang 1 oleh 3, F1 3 kemana? Menolak ya, ke kiri, ke kiri. Maaf, kiri berarti F, berarti 1 3. Kita tulis di sini persamaannya sekarang, berarti sama dengan ya di sini ya, berarti yang ke kanan F1 2 dikurangi ke kiri F1 3 ya, masuk berarti K I1 I2 per R1 2 kuadrat min ya K Q1 Q3 per R1 3 kuadrat. Berikutnya untuk yang ini gambar 2, menolak semua, menarik semua apa menolak semua ini? Ya menarik berarti menuju semua ya. Ini menuju karena berlainan ya. 2 oleh 1, ini 2 oleh 3 juga menuju. Gini. Tulis di sini. Berarti yang ke kanan adalah F23 ya. 23, yang ke kiri F21. F21. Kita lanjutkan. Berarti K ya, Q2 Q3 per R2 3 kuadrat min K Q2 Q1 per R2 1 kuadrat. Lanjut berikutnya yang ini oleh 3 digambar di 3 oleh 1 ke kanan menolak ya, F3 1 ya. Sekarang 3 oleh 2 menarik ke kiri. Nah, F3 2 ya. Lanjut, berarti kita buat persamaannya. Ke kanannya F3 1, ke kirinya adalah F3 2. Kita masuk ke persamaannya. K I3 I1 per R3 1 kuadrat min K Q3 Q2 per ya R3 2 kuadrat. Nah, begini cara membuat persamaan yang diperoleh dari gambar. Jadi harus mengikuti langkah tadi, yaitu harus digambar baru meneruskan ke persamaan. Kita lanjut berikutnya. Wah, ada pertanyaan ini. Ada yang bisa jawab?
Bisakah resultan gaya sama dengan 0? Atau tidak ada gaya yang bekerja pada muatan? Ini bahasa lain ya. Jika kasus seperti ini, atas ini bisa jadi kan di sini sama dengan 0 karena ke kanan sama dengan ke kiri, jadi jawabannya bisa. Jawabannya adalah bisa. Kemudian ada catatan di sini, punya catatan di sini. Tips cara menentukan besarnya letak muatan ketiga agar resultan gaya sama dengan 0. Kayak tadi biar ke kanan dan ke kiri sama dengan 0. Maka di mana harus diletakkan muatan ketiga? Atau tidak ada gaya yang bekerja pada muatan ketiga? Caranya ini. Jika kedua muatan adalah sejenis, misalkan ini Q1, ini Q2. Misalkan Q1, Q2. Di mana Q3 harus diletakkan? Ini ada tips. Jawabannya ini. Letakkan ya, muatan ketiga Q3 di tengah, di antara kedua muatan. Jadi tidak persis di sini. Kalau misalnya 0,4 berarti 0,2 tidak, tapi dekatkan yang nilainya kecil. Misalnya ini misalkan ada Q1 misalkan 4 mikrokolom. Kemudian di sini misalkan 9 mikrokolom. Misalkan 9 mikrokolom. Agak rewel nih. Mikrokolom. Ini 4 mikrokolom. Di mana diletakkan muatan Q3? Di tengah. Tapi dekat yang sini, jadi agak ke sini. Di sini. Mau dia plus boleh, mau dia min ya boleh. Pokoknya letakkan di tengah. Ini Q3 di sini. Kira-kira begini. Jadi diumpamakan. Di mana misalkan diberi saja tanda ini misalkan X. Ini misalkan diketahui 10 cm ya. Berarti di sini misalkan ini bernilai 30 cm gitu. Kok agak enggak beres. 30 misalkan. Maka caranya ya ini X berarti di sini 30 ya, 30 min X gini, memperumpamakan, jadi kan bisa ketemu X ya begitu. Kemudian lanjut berikutnya, jika kedua muatan adalah berlainan jenis, misalkan di sini ada muatan positif, di sini kan berlainan jenis, ini negatif kan berlainan jenis. Q2 di mana harus diletakkan muatan 3? Dijawab di sini. Di luar muatan 1 dan 2, dekatkan yang nilainya kecil di luar itu benar. Misalkan ini sini, 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 sini. Di mana? Di mana kira-kira? Yuk. Yang betul adalah misalkan ini 4 ya. Maaf. Ini 4. Agak rewel. 4 mikrokolom. Kemudian ini misalkan min 9 mikrokolom. Nah, ini min 9 mikrokolom. Dekatkan yang kecil. Mana yang kecil? Min 9. Salah. Min itu hanya jenis, jangan dihiraukan. Jadi yang kecil itu sini. Jadi kecil 4 itu 4 mikrokolom. Aduh, maaf. 4 mikrokolom. Enggak beres ini sudah. 4 mikrokolom itu lebih kecil ya. Lebih kecil. Aduh. Ada apa ini? Agak ini ya. Nah, lebih kecil.
kecil. Jadi 9 ini lebih besar. Jadi min ini jenis, tidak usah pengaruh. Jadi letakkan di mana di sini. Misal mau plus ya tidak apa-apa, mau min ya tidak apa-apa, letakkan sini aja. Ini 3 dekat yang kecil. Demikian tips untuk menentukan agar muatan tersebut bisa sama dengan 0. Ini ada contoh di sini. 2 buah muatan listrik Q1 sekian, Q2 sekian, dan Q3 tidak ada ya, terpisah pada jarak 10 cm. Ini sudah Anda kerjakan untuk yang A dan B, yaitu berada pada buku diktat Anda halaman, bentar saya carikan dulu, buku diktat Anda pada halaman 27 ya, pada halaman 27. Jadi ini adalah buku diktat Anda halaman 27. Diktat halaman 27. Sedangkan yang ini sudah berarti kita akan bahas yang C. Ini yang akan kita bahas. Oke. Jika sebuah muatan Q akan diletakkan di sekitar kedua buah muatan, di mana harus diletakkan agar tidak mendapat gaya, kan konsepnya sama dengan tips yang saya jelaskan tadi. Nanti digambar dulu di sini Q1 dan Q2. Misalkan ini Q1 ya, positif ya. Q1 nilainya adalah 2 mikrokolom. Kemudian di situ Q2 4 mikrokolom. Positif juga. Ini tanda muatan plus min harus, jadi boleh hanya bunder-bunder gitu, nggak boleh, harus ada plus dan min itu menunjukkan muatannya positif atau negatif. 4 mikrokolom gini. Nah kemudian di sini jaraknya terpisah pada jarak 10 cm misalkan 10 cm atau ditulis 0,1 meter. Nah pertanyaannya, jika muatan Q harus sama dengan 0 agar muatan tidak mendapat gaya, berarti di sini dijelaskan bahwa sigma FR di 3 harus sama dengan 0. Maaf, 3 harus sama dengan 0. Di mana kita letakkan supaya sama dengan 0? Ya, tadi konsep tadi tip berarti di sini. Nah ini, karena dia tidak punya tanda plus atau min, kita positif mestinya ya. Pokoknya kalau tidak ada tanda berarti dia positif. Kalau ada tanda min baru dia min. Kalau nggak ada tanda berarti positif. Ini Q3. Kita cek Q3 oleh 1 ke kiri apa kanan? Iya, menjauh ke kiri. Menolak ya. Berarti F3 1. Kemudian 3 oleh 2 menjauh. Menjauh juga ya. 3 oleh 2 menjauh. Maaf, konsep saya ada kesalahan sedikit, saya betulkan. Ini sejenis. Maaf, kita lihat sejenis. Kalau sejenis letakkan di tengah ya, bukan di luar, saya yang salah. Jadi kalau sejenis, ini sejenis letakkan di tengah, dekat yang kecil. Maaf ya. Oke, kita betulkan. Berarti di sini dekat yang kecil, di tengah, di sini kira-kira. Nah ini Q3 begini. Kemudian diberi gaya di sini oleh 1 menolak. Berarti F3 1. 3 oleh 2 menolak. F3. Bu, jika F-nya ini kebalik gimana? Arahnya kiri kanan betul, salah. Jadi 31 dan 32 harus betul. Jadi kalau ini F31 arahnya ke kiri kan berarti artinya dia menarik ya. Padahal dia sejenis, harusnya menolak itu. Dan kita lanjut berikutnya di sini sigma FR3 berarti kita tulis yang FR3 adalah ke kanan positif, berarti F yang positif F berapa? 31, yang negatif F32.
sama dengan 0. Maka di sini F31 ya sama dengan F32. Begini. Baru kita masukkan di sini K Hi 3 Hi 1 per R 31 kuadrat sama dengan K ya Hi 3 Hi 2 per ya R 32 kuadrat. Ini bisa coret ini K-nya sama, Hi 3 juga sama. Ada lagi yang coret? R sama boleh, 3 sama boleh? Nggak boleh, artinya berbeda ya. Kerjakan lanjut, berarti sisanya kita tulis apa? Hi 1 ya per R 31 kuadrat sama dengan Hi 2 per R 32 kuadrat. Lalu kita masukkan di sini Hi 1-nya berapa? Maaf ya ke atas. Hi 1-nya berapa? Kita garis saja. Saya beri tanda agak beda supaya enggak bingung. Berarti di sini Hi 1 kita masukkan berapa? 2. Kemudian R31 kita cari R31 di sini. R31 jarak 3 terhadap 1. Nah, ini 3, ini 1, kita tulis di sini R31 ini sampai sini. Kemudian 3 oleh 2 kita cari R3 oleh 2. Sesuaikan dengan ini. Kalau ada F31 berarti harus ada R31, ada F32 harus ada R32. Oke, berarti ini kita cari untuk yang R berapa? 32. Ini jarak muatan 3 terhadap 2. Ini jarak muatan 3 terhadap 1. Berapa R31? Tidak tahu. Ini juga tidak tahu. Tapi ini diketahui 0,1. Bagaimana berarti? Berarti kita tulis saja perumpamaan ini X. Berarti ini 0,1 min X. Begitu caranya. Nah, berarti tulis R31 adalah X dan R32 adalah 0,1 min X. Satuannya SI. Mau dibuat senti boleh pakai 10 atau ini satuan SI ya, ini pakai SI. Kita mau pakai yang satuan yang CGS juga boleh, 10 min X boleh. Ini satuannya CGS atau masih sentimeter, yang ini sudah SI meter. Oke, kita masukkan di sini. Berarti di sini sudah diketahui R31 adalah X. Masukkan saja di sini X kuadrat sama dengan Hi 2 adalah 4. Kemudian R32 dimasukkan 10 min X. Tidak apa-apa, pakai senti nanti ya ketemunya. Lanjut berikutnya, jadikan kuadrat, jadikan 1. Misalkan ini dipindah gitu aja, tidak apa-apa. Ini pindah juga nggak apa-apa, bebas ya. Jadikan 1 misalkan, berarti di sini 2 pindah ke sana ya misalkan, maka 4 ini tetap X kuadrat gitu ya. Yang pindahnya adalah ini 2 dengan 10, pindah posisi saja supaya mempermudah perhitungan ya. Ini 10 min X gitu misalkan. Maka di sini untuk menentukannya kita akar, karena sebelah kiri kita akar misalkan, sebelah kanan juga kita akar. Oke, berarti 10 min X tinggal 10 min X aja, tidak usah kuadrat karena akar di kuadrat adalah bilangan itu sendiri. Ini per E. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2, berarti akar 2. Perlu diketahui, mulai ini diketahui akar 2 adalah 1,4. Nah, kita masukkan di sini ya. Berarti 10
ya, min X per X sama dengan 1,4. Perkalian silang ya, berarti 10 min X sama dengan 1,4 X jadikan 1, berarti 2,4 X, 1 pindah ruas ya, kan ditambah 1,4 tambah 1 tetap 10, berarti X sama dengan 10 dibagi 2,4. Nah, sudah ketemu kan? Cuma satuannya masih sentimeter. Berapa 10 dibagi 2,4? Oh maaf, ini saya keliru 2,5 ya. 10 dibagi 2,4 berapa? Kita hitung nggak apa-apa. Kita pakai kertas lain biar tidak mengganggu. Kita masukkan new slide. Kita ambil blank. Ini misalkan 10 dibagi 4. Kita kerjakan di sini. 10 dibagi 2,4. Misalkan ini 24 gitu, dibagi berarti 100 ya. Nah, berarti berapa ini? 4 kali ya. Coba kita hitung, 24 dikali 4. 4 kali 4 16. 4 kali 2 8 96. Betul ya. Berarti 4. 4 kemudian 96, ini 4 ya, 40 ini koma, berarti 1, berarti 40 cukup, satu angka di belakang koma nggak masalah, 4,1 cm ya. Ini ketemulah X nya adalah 4,1 cm, berarti X sama dengan 4,1 cm. Nah, berarti jawabannya di mana harus diletakkan? 4,1 cm dari muatan 1. Jadi jawabannya adalah saya tulis ini aja biar nggak bingung. Jawabannya Q3 diletakkan 4,1 cm sebelah kanan Q1 sesuai dengan tips tadi. Jadi kalau di sini kan ada tadi soalnya apa? Gini kan, ini positif. Nah, positif. Diletakkan dekat yang kecil, ini 2, ini 4. Betul kan? Kalau tadi ini semua 10 cm, dia ini 4,1. Berarti sesuai konsep yang kita tipskan tadi ya. Demikian pembahasan untuk yang segaris kerja pada contoh soal halaman apa tadi? Nah, ini halaman 27. Semoga bermanfaat. 2. Resultan gaya listrik atau gaya kolom yang membentuk sudut theta sembarang. Contohnya ada pada contoh 3.4 buku diktat Anda atau bab 2, yaitu pada halaman 26. Jadi ini ada pada halaman 26 ya, buku diktat halaman 26. Silahkan dibuka bukunya. Baik, sebuah segitiga A, B, C, siku-siku di A, berarti di sini A, IA. Kemudian dengan panjang AC 60 cm, berarti ini GC, betul. Ini C, kemudian ini B. Ini 60 cm, berarti ini RAC sama dengan 60 cm. Kemudian RAB adalah 30
cm. Nah, ini udah ada di sini. Dibuat di sini RAB dan RAC, cm dibuat dalam meter ya. Yang 30 menjadi 0,3 meter, yang 60 cm menjadi 0,6 meter. Lanjut, 3 buah muatan titik masing-masing 20 mikrokolom, 30 mikrokolom dan 160 mikrokolom. Ditempatkan berturut-turut di A, B, dan C. Tentukan gaya yang dialami oleh muatan TI, berarti sigma FRA. Jadi sekali lagi jika ada ada 3 muatan di sini jelas menandakan kita disuruh mencari F resultan. Ini ada 3. Untuk ditanya FRA di sini muatan di titik A ditarik oleh muatan B karena di sini min dan di sini plus. Maka ini arahnya. Oh, B, maaf. A dan B ini min, ini plus, berarti arahnya menuju. Ini FAB ya, ini FAB sama dengan ini ya. Kemudian di sini adalah FAC sama dengan ini. Nah, ini FAC. Dia juga menuju karena menarik ya. Kemudian muatan di sini ditunjukkan seperti pada gambar. Kedua gaya tersebut adalah masing-masingnya bisa dicari di sini pakai persamaan biasa ya. Kalau FAB di sini berarti HA dan HB gitu. Ini A, B gitu. RA-nya berarti RAB kuadrat ya. Ini keliru, dibetulkan. Kemudian di sini AC berarti HA, HC, RAC kuadrat. Dimasukkan K-nya 9 kali 9, ini juga. Kemudian HA dimasukkan 2, HB 3, HA 2, HC-nya 1,6 kali 10⁴. Dicari ketemulah 60 dan 80. Sekali lagi berdasarkan pemahaman kita di sini bahwa di sini harus karena mempunyai arah maka menjumlahkan gaya tersebut harus sesuai dengan aturan vektor. Maka di sini kita lihat vektornya sudah tidak segaris, tetapi vektornya adalah membentuk sudut. Maka kita lihat sudutnya di sini. Nah, ini sudutnya berapa? Sudutnya 90, tegak lurus. Jadi kalau sudutnya tegak lurus, saya tulis di sini catatan ya. Ini untuk catatan. Di situ yang pertama persamaan resultan vektor atau vektor resultan. Untuk tetanya misalkan 90 derajat, maka persamaannya adalah F resultan atau resultan sama dengan akar FA kuadrat plus FB kuadrat. Namun yang kedua, jika untuk persamaan vektor yang sembarang atau dengan resultan sembarang, tetanya adalah sembarang ya, bisa 30 derajat mungkin 60 derajat dan seterusnya, bebas. Maka F resultannya adalah akar dari FA kuadrat plus FB kuadrat plus 2 kali FA kali FB kali cos theta. Cos theta adalah cos dari theta sudut yang dibentuk oleh 2 vektor. Nih, maka kita lihat di sini. Di sini kita pakai tegak lurus, maka menjumlahkannya harus pakai rumus yang pertama. Maka diselesaikan di sini. Nah, FA kuadrat plus FB kuadrat atau FA dari kedua vektor ini, FAB dan FAC. 60 kuadrat, 80 kuadrat, ketemunya adalah 100 Newton. Sedangkan untuk menentukan arahnya kita pakai tan theta. Berarti Y per X gitu ya. Maka 80 per 60 adalah 4/3. 4/3 adalah 5/2 derajat. Nah, demikian penjelasan untuk contoh
resultan gaya listrik atau gaya Coulomb yang membentuk sudut sembarang. Kita lanjut berikutnya. Ada persamaan, ada contoh soal lagi di sini, yaitu contoh 3.5, yaitu pada buku diktat Anda pada halaman 26. Jadi ini adalah diktat halaman 26. Nah, ini buku diktat Anda, dibuka halaman 26. Oke, sebuah benda bermasa 200 gram. Berarti diketahui M di sini. Bermuatan Q positif ya. Karena nggak ada tanda meskipun digantungkan pada seusas tali ringan. Tali ringan berarti tidak bermasa atau massa diabaikan. Tepat di sebelah kanan benda berjarak 15 cm diletakkan muatan negatif yang menyebabkan posisi benda seperti pada gambar. Kita lihat gambarnya. Kayak ini ya. Ini Q-nya tadi yang bermuatan positif. Ini muatannya positif tadi. Kemudian ada muatan lagi negatif. Posisinya akan seperti ini. Ini mempunyai V di sini. V-nya adalah M kali G. Dimasukkan di situ M-nya berapa? Tadi 200 gram berarti 0,2 kg kali 10 berarti 2 Newton. Nah, ini sama dengan yang ini. Nah. Kemudian di sini ditanya adalah, maaf saya baca lagi soalnya. Tentukan besar gaya tegangan tali serta sudut antara tegangan tali dengan garis vertikal. Oke, tanya T dan arah T. Maka untuk menentukan T ini, tentunya di sini ada W dan di sini ada F. F dari mana? F-nya adalah diperoleh dari gaya Coulomb. Nah, ini arahnya menuju. Nah, ini F Coulomb. Gaya Coulomb dari Q1 dan Q2 atau ditulis F12. F12 F Coulomb ditulis di sini Q1 dan Q2. Nah, ini R12 kuadrat ini terhadap ini sudah diketahui tadi 15 cm atau 0,15 meter. Dimasukkan ketemulah 2 Newton. Ini juga 2 Newton. Berarti resultannya 4, bukan. Resultannya kita gunakan persamaan yang sembarang tadi, sudut sembarang. Nah, kita pakai sudut sembarang. Ini. Nah, ini. Pakai persamaan yang kedua. F resultannya adalah FA kuadrat plus FB kuadrat plus 2 kali FA FB cos theta. Maka di sini nah ini. Ya, seperti ini. FA kuadrat atau FC kuadrat plus W kuadrat plus 2 kali FA FB, ternyata di sini Anda bisa lihat tegak lurus lagi ya. Vektornya tegak lurus. Maaf, berarti statement saya yang pertama gagal ya. Berarti yang betul adalah pakai persamaan yang ini. Yang pertama lagi. Masih pakai yang pertama. Karena membentuk sudut berapa? 90 derajat. Itu. Maka FA kuadrat plus FB kuadrat atau 2 berarti 2 akar 2 Newton. Untuk arahnya pakai FC per W, maka 2 dibagi 2 adalah 1, berarti sudutnya persis 45 derajat karena gayanya sama. Demikian pembahasan kita terkait dengan elektrostatis pada pertemuan kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat.